Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Syaranti, saya dari kelas 12 Tata Boga. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang monolog dari Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berjasa untuk Indonesia dalam merintis pendidikan bagi kaum wanita. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya bernama Raden Sumanegara yang merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan dan ibunya yang bernama Nyi Raden Ayu, Raja Permasa ketika itu. Meskipun melanggar adat dan aturan kedua, orang tua Dewi Sartika bersikukuh untuk menyekolahkannya di Vertutikal ke sekolah khusus milik Belanda. Ayahnya, Rada Kusuma Negara, meninggal ketika diasingkan di Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda. Sepeninggalnya di Ustadz Ica dirawat oleh pamannya yang merupakan kakak dari ibunya yang berkedudukan sebagai pati di Cicalengka, Jawa Barat. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat dan minatnya terhadap pendidikan dan kegigihannya dalam meraih kemajuan dan kesuksesan. Sembari bermain di gedung belakang kepatihan, beliau seringkali mempraktekkan dan memperagakan ulang apa yang didapatnya dari sekolah pelajari. Cara baca, cara tulis, bahasa Belanda. Dibanding dengan anak-anak seusianya, pada saat itu Dewi Sartika lebih suka mempertahankan perilakunya seorang guru yang mengajari teman perempuan sebayanya. Berpikir agar anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan dalam meraih pendidikan dan menuntut ilmu. Dewi Sartika berjuang untuk mendirikan sebuah sekolah yang ada di Bandung, Jawa Barat. Perjuangannya itu pun tidak sia-sia dengan Bandra Marta Negara yang merupakan kakeknya dan juga bantuan dari Jan Hammer yang menjabat sebagai inspektur kantor pengajaran waktu itu. Maka pada tahun 1942, Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah yang dinamainya sebagai sekolah istri. Di awal berdirinya murid yang ada hanya berjumlah sekitar 20-an. Orang-orang murid perempuan itu diajarkan cara berhitung, membaca, menulis, menjahit, merendah, dan merajut seiring. Dengan berjalannya waktu, sekolah istri terus mendapat respon positif dari kalangan masyarakat. Banyaknya murid yang terus bertambah membuat sekolah istri akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih luas. 6 tahun setelah didirikannya pada 1970, nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri Dewi Sartika. Terus berusaha keras mendidik agar anak gadis kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang bisa berdiri sendiri, luas cecak panen, mandiri. Maka dengan begitu pelajarannya berhubungan dengan pembinaan rumah tangga banyak diterapkan dalam sistem pembelajaran sekolah. Pada saat itu, untuk menutupi biaya operasional, Dewi Sartika bekerja keras banting tulang mencari dana. Semua jerih payah yang tidak pernah dirasakan sebagai beban, malah sebaliknya berganti menjadi sebuah kepuasan yang telah berhasil mendidik kaumnya memasuki usia 10 tahun. Kita pada tahun 1914 nama sekolahnya dirubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri atau Sekolah Keutamaan Perempuan pada 1930. Sekolah Wilayah Pasunda memiliki sekolah keutamaan istri lengkap pada setiap kota kabupatennya, ditambah berdirinya di beberapa kota kewedaan. Pada peringatan pendirian yang berumur 25 tahun, sekolah itu kemudian berganti nama kembali menjadi seorang Raden Dewi. Dalam biografi diketahui Dewi Sartika menikah pada tahun 1968. Raden Kanduruan Agah Saryawanata
yang merupakan seorang yang memiliki visi dan misi seperti diri Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigadung, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Prestasi dari Dewi Sartika adalah memajukan pendidikan untuk kaum pribumi, terutama kaum perempuan, membuat pemerintah Indonesia akhirnya mengaduk gerakan Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Mungkin cukup sekian penjelasan saya, monolog dari Dewi Sartika yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya Septia Syaranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.